Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Devitayanti dengan NIM terakhir 098. Saya dari PGMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak kelas 5 dengan bab kalimat thayyibah hauqalah. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Nah, sebelumnya apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, bagaimana sih ucapan kalimat thayyibah hauqalah itu? Bunyinya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Next, mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan. Di antaranya adalah hauqalah. Nah, kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah. Sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah, telah diriwayatkan bahwa Hubayb bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan La haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang dengan kita. Setiap doa, insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin pada suatu saat harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat.
Selanjutnya yang kedua, ketika mendengar seruan azan. Orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. Dan yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah qalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah membaca kalimat thayyibah qalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah qalah. Di antaranya adalah 1. Menghapus dosa-dosa. Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Hadis riwayat Sahih Al-Jami'. Yang kedua, merupakan salah satu amal saleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Hikmah yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah qalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Dan hikmah yang keempat, menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah aliyil adim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Selanjutnya, hikmah yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Hikmah yang keenam yaitu merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Dan Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya, hikmah yang terakhir atau yang ketujuh adalah termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Dan beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.